Halo semuanya, selamat datang di Fakta Waktu. Waktu terus berjalan tanpa pernah menunggu kita. Tapi ketika tidur dikorbankan, risikonya besar. Kali ini kita bahas tentang kurang tidur. Tepatnya, apa jadinya jika tak tidur seminggu? Kedengarannya ekstrim, tapi kasus ini nyata. Yuk, kita mulai dari hari pertama dulu. Di hari pertama, tubuh mulai melambat, mata berat, pikiran terasa kabur dan kusut. Reaksi tubuh jadi lebih lambat dari biasanya. Konsentrasi menurun drastis saat bekerja atau berpikir. Tapi otak masih bisa mengatasi gangguan ini. Sistem imun mulai melemah secara perlahan. Kamu merasa lelah, tapi belum benar-benar rusak. Hari kedua dimulai dengan perasaan sangat aneh. Suasana hati berubah cepat tanpa alasan jelas. Mudah tersinggung, cemas, atau tiba-tiba menangis. Emosi jadi tidak stabil dan sulit dikontrol. Kamu mulai lupa hal-hal sederhana tanpa sadar. Otak melakukan microsleep tanpa kamu sadari. Tidur sepersekian detik saat masih terjaga. Hari ketiga membawa kamu ke level baru. Kamu mulai halusinasi, melihat hal yang aneh. Bayangan bergerak, suara muncul dari pikiranmu. Pikiran terasa seperti mimpi yang membingungkan. Koordinasi tubuh jadi sangat kacau dan lambat. Seperti sedang mabuk tapi tanpa alkohol sedikit pun. Bahkan berdiri tegak pun terasa sangat sulit. Di hari keempat, realita mulai terasa kabur. Kamu bisa lupa siapa dirimu sebenarnya. Nama sendiri bisa terasa asing di telinga. Paranoia muncul, kamu merasa sedang diawasi. Otak masuk mode survival, berpikir jadi kacau. Semua emosi ekstrem muncul tanpa bisa dicegah. Beberapa orang mengalami serangan panik dan delusi. Hari ke-6, tubuh sudah sangat kewalahan bekerja. Sistem imun benar-benar dalam kondisi kritis. Jantung mulai berdetak tidak teratur dan cepat. Tekanan darah naik turun tanpa kendali sama sekali. Getaran tangan muncul, disertai mual dan pusing. Kamu bisa sulit bicara dengan kalimat utuh. Bahkan bisa kehilangan kendali terhadap tubuh sendiri. Di hari ke-7, kamu seperti jadi zombie. Tidak bisa berpikir jernih atau menyambung kalimat. Respons lambat, wajah kosong tanpa ekspresi jelas. Kamu bisa bicara ngawur atau lupa identitas. Bahkan ada yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dalam kasus tertentu, bisa berakhir dalam koma. Tidur sudah jadi kebutuhan, bukan pilihan lagi. Mungkin kamu bertanya, bisa mati tanpa tidur? Jawabannya, bisa, walau bukan secara langsung. Kurang tidur memicu serangan jantung dan stroke. Organ vital rusak karena kelelahan terus-menerus. Ada penyakit langka bernama fatal familial insomnia. Penyakit ini membuat penderitanya tidak bisa tidur dan akhirnya meninggal perlahan tanpa bisa dicegah. Tahun 1964, Randy Gardner melakukan eksperimen gila. Ia tidak tidur selama 11 hari penuh. Di hari ketiga, ia mulai berhalusinasi ringan. Hari kelima, ia lupa sedang ikut eksperimen. Ia bicara ngawur dan tidak kenal orang tuanya. Setelah eksperimen selesai, ia tidur selama 14 jam. Beberapa hari kemudian, fungsi tubuhnya kembali normal. Kurang tidur bukan sekadar masalah biasa, tapi serius. Tubuh dan otak manusia butuh istirahat seimbang. Semakin kamu abaikan tidur, semakin berat risikonya. Jangan anggap begadang sebagai hal yang keren. Satu malam bisa mengubah kinerja otakmu drastis. Tidur cukup adalah investasi terbaik untuk hidup. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.